Sahabat, Anda boleh kok berpikir negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, kali ini saya ingin bahas satu tema tentang berpikir negatif ya, termasuk juga berperasaan negatif, sahabat. Kalau misalnya Anda mengikuti video-video saya sebelumnya, saya banyak sekali mengajak Anda untuk berpikir positif, berperasaan positif ya. Namun tentunya sahabat, sebagai manusia yang benar-benar normal ya, kita tidak selamanya bisa yang namanya berusaha berpikir ataupun berperasaan positif ya kan. Karena pada dasarnya manusia itu lebih dominan berpikirnya negatif, kan begitu. Tetapi berpikir negatif ini tentu, dan juga termasuk berperasaan positif ini tentunya harus disalurkan dengan tepat. Kan seperti itu ya sahabat ya. Kalau misalnya tidak disalurkan dengan tepat, maka nanti yang terjadi adalah suatu hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya kalau Anda punya persoalan hidup atau masalah hidup, lalu Anda berusaha untuk berpikir positif, padahal Anda belum siap untuk berpikir positif atau berperasaan positif. Yang terjadi adalah Anda merasa sangat tertekan, Anda merasa sangat tidak nyaman. Dan ketika Anda merasa tidak nyaman, tertekan itu, yang terjadi adalah emosi negatif Anda akan tertumpuk di dalam diri Anda. Dan jika Anda teruskan, Anda biarkan berlarut-larut, maka pada waktu tertentu lama-kelamaan emosi itu, sampah-sampah negatif atau sampah atau kotoran-kotoran yang ada di dalam diri Anda akan meledak nantinya, dan itu yang malah berbahaya. Itulah kenapa Anda perlu yang namanya berpikir sekaligus berperasaan negatif juga ya. Contoh yang lain juga, misalnya Anda bertemu dengan orang baru, lalu Anda perlu yang namanya menanamkan kewaspadaan. Kewaspadaan di sini bisa dikatakan berpikir negatif. Ini orang kira-kira bisa dipercaya ataukah tidak ya? Ini orang kira-kira baik ataukah tidak ya wataknya dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk salah satu berpikir negatif ya. Tetapi lebih condongnya pada tingkat kewaspadaan. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda sedang sedih, kemudian sedang kecewa, karena mungkin Anda diputuskan atau mungkin Anda dihianati oleh rekan bisnis Anda dan seterusnya, maka kalau Anda ingin menangis, ya menangislah, jangan ditahan-tahan. Kalau Anda ingin marah, ya marahlah, jangan ditahan-tahan. Karena emosi itu sifatnya menular. Jika Anda tahan-tahan, jika Anda tidak keluarkan, maka nanti pada waktu tertentu itu akan meluap sahabat, dan itu malah justru berbahaya ya. Nah, itulah kenapa berpikir negatif, termasuk juga berperasaan negatif, itu sangat boleh Anda lakukan ya. Namun yang terpenting adalah Anda perlu menyadari bahwa Anda saat itu sedang berpikir negatif, Anda sedang berperasaan negatif. Oh ya, saya sedang berpikir negatif ya, sadari saja. Oh ya, saya sedang sedih, saya sedang marah, saya ingin meluap-luapkan emosi saya, ya sadari saja sahabat. Jangan terlalu berlarut-larut dalam emosi negatif itu, yang justru nantinya malah bisa berbahaya. Contoh yang berlarut-larut adalah ketika tidak bisa move on, lalu dia tidak bisa bangkit dan akhirnya terpuruk dalam ketidak move onan itu ya. Nah, ini yang juga berbahaya. Itulah sebabnya Anda perlu yang namanya menyadari ya, dan ini memang butuh dilatih. Oh ya, saya sedang tidak nyaman saat ini. Oh ya, pikiran saya sedang kalut. Oh ya, saya sedang banyak pikiran sehingga pikiran saya takut. Saya menjadi takut, cemas akan masa lalu atau mungkin masa depan ya. Nah,
disadari saja sahabat. Nah, jadi simpulannya adalah Anda boleh berpikir negatif, Anda boleh berperasaan negatif, dan tentunya tempatkan pada situasi serta kondisi yang tepat. Niscaya ya, emosi Anda bisa tersalurkan dengan baik, dan nantinya kelegaan di dalam diri Anda pun bisa tercipta. Dan dalam kelegaan itulah maka yang terjadi adalah keringanan atau beban Anda sudah tidak ada lagi, sehingga nanti akan terisi lagi oleh energi positif, oleh pikiran positif, oleh perasaan positif. Baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Anda bisa share video ini ke saudara Anda, ke teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya doakan selalu pada Anda agar hidup Anda dimudahkan, ada digampangkan rezeki, dan diberi keberlimpahan. Saya salam terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.